Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Berapa saudara yang bersuka cita hari ini? Lambaikan tangan saudara yang ada di rumah. Seorang katakan wuh. Saudara, hari-hari yang kita lewati kita hidup karena kemurahan Tuhan. Setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, setiap hari yang kami lewati, setiap waktu yang ada, semua karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini kami bisa memuji menyembah Tuhan, itu juga karena kemurahan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, nyanyi sama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Lagi sama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara dengan iman. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Kami percaya ya Tuhan, berkat-Mu turun melimpah atas setiap kami. Berkat-Mu limpah bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Oh Ralabasya Lama. Oh Ralabasya Lama. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami puji, kami sembah, sebab Kau layak disembah. Yesus Tuhan. Oh Rabbaya Syate. Ya Allah. Haleluya. Ya Allah Syate. Haleluya. Sebab kami percaya ya Tuhan, di tengah situasi kondisi goncangan yang terjadi ya Tuhan, kami tetap percaya kepada-Mu ya Aba. Berkat-Mu turun limpah bagi setiap kami. Berkat-Mu turun limpah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir ya Tuhan. Oh Alabasya Malabo, Hidalabo Syadasyanabo. Haleluya. Bersama-sama aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Angkat tangan kita dengan iman bersama-sama. Aku percaya, berkat-Ku atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus bersama-sama. Aku percaya. Haleluya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji sekali lagi, oh aku percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, bersama-sama berkata, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bersama-sama bertepuk tangan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing
soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, sekali lagi, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. I worship, Lord, I worship Your holy name. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan yang ada di rumah jemaat Tuhan. Kita berikan sorak-sorak. Haleluya. Sebab Yesuslah segalanya. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sukacita saya merasakan dengan iman. Setiap saudara yang ada di rumah melimpah sukacita Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Sebab Yesuslah segalanya dalam hidup kita. Kasih tahu kiri kanan saudara yang ada di rumah. Bilang begini, biar Yesus segalanya dalam hidup kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yesus Tuhanku ajaib. Oh. Bisa bertepuk tangan saudara. Amin. Katakan dengan iman. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Lagi. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib. Katakan, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus, lagi yang sama-sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya.
mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Lambaikan tangan saudara. Haleluya, haleluya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Lagi-lagi sama-sama. Haleluya, lambaikan tangan semua. Haleluya, haleluya. Katakan mujizat, mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan dengan iman, mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Dengan iman sama-sama. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Katakan untuk selama-lamanya Tuhan kita ajaib. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu lagi, untuk selama-lamanya Tuhan kita ajaib. Ayo kasih tahu sama istri saudara, sama suami saudara, sama anak-anak juga kasih tahu. Untuk selama-lamanya Tuhan kita ajaib. Setuju katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ajaib kau Yesus. Banyak yang kau perbuat dalam hidup kami. Tidak pernah terhitung, tidak pernah terukur. Panjang dan lebar, tinggi dan dalamnya. Sebab kasih Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ya Aba. Terima kasih ya Tuhan. Kau ajaib bagi kami. Nyanyikan sama-sama pujian ini. Ajaib Engkau Yesus. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Nyanyikan sama-sama. Ajaib kau Yesus, ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas
Segala yang telah kau buat dalam hidup, ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan sukacita, dan hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Karena kita tahu di dalam Tuhan selalu ada jawaban, dalam Tuhan selalu ada kemenangan, dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Sekalipun situasi pandemi belum selesai, kita percaya saudara ini kasih Tuhan, Yesus ada buat saudara. Yesus ada buat keluarga saudara. Bahkan Yesus ada buat masalah saudara. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tundukkan kepala, siapkan hati saudara, arahkan rohmu kepada sorga, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melalui pemberitaan firman-Nya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Kalau hari ini Engkau izinkan kami ibadah online, kami tahu Engkau ada dalam keluarga kami, Engkau ada dalam situasi yang sedemikian rupa ini, dalam pribadi lepas pribadi, terlebih buat jemaat GBI by Walk. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu masalah kami, Engkau tahu situasi kami, bahkan Engkau tahu hal-hal yang kadang membuat kami ragu dan bimbang. Satu hal kami percaya, ketika kami berjalan dengan Tuhan dan iman kami tumbuh, maka kemenangan, sukacita, keberhasilan akan menjadi milik kami. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan lawatan-Mu, pengurapan-Mu atas kami, terlebih atas jemaat-Mu GBI by Walk yang di rumah kami masing-masing. Dengan pemberitaan firman ini kami mau declare, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan, bahkan yang sakit pun Tuhan sembuhkan. Bapa berbicara, urapi setiap kami, dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Kalau Anda pergi ke tanah perjanjian, kalau Anda pergi ke Israel, kalau Anda pergi ke Timur Tengah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terutama di mana ada banyak mukjizat terjadi di Israel, saudara akan menemukan satu tempat yang luar biasa, namanya adalah Takbah. Saya ulang sekali lagi, namanya adalah Takbah. Di tempat itu terjadi multiplikasi yang luar biasa, di mana Yesus melipat gandakan dengan melalui sarana anak kecil, melalui 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Alkitab mencatat bahwa ketika mukjizat multiplikasi ini terjadi, 5.000 orang laki-laki bisa makan sampai kenyang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ketika kita ambil rata-rata kurang lebih anak keluarga Israel 2 orang setiap keluarga, berarti ada kurang lebih 20.000 manusia. Tapi yang luar biasa, mukjizat itu bukan yang terjadi multiplikasi, tapi ada sisa 12 bakul. Siapa di balik mukjizat itu? Yang pertama tentu Anda kenal yang namanya tokoh Nathanael. Nathanael, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia berkata demikian, apalah artinya uang 200 dinar ini untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Secara daging Nathanael tidak salah, tetapi mungkin dia ada miss sedikit. Dia tidak sadar dengan siapa dia berbicara. Sama dengan Andreas. Andreas bilang begini, yang ada di tempat ini hanya ada anak kecil membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tapi apalah artinya buat 5.000 orang laki-laki. Sekali lagi, Andreas mungkin miss juga di sini. Dia tidak sadar dengan siapa dia berbicara. Bukankah di situ ada Yesus? Bukankah di situ ada Sang Pencipta? Bukankah di situ ada Mesias? Beda dengan anak kecil ini. Dia menyerahkan apa yang dia punya. Bekal dia. Dia tidak berkata demikian, fish is my mind, bread is my mind. No, dia serahkan di hadapan Yesus. Yang luar biasa. Bekal anak ini, 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Terjadi pelipat gandaan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini engkau menghadapi masalah, hari ini engkau menghadapi pergumulan, hari ini situasimu tidak baik, saudara jangan putus asa. Anda punya Allah yang hidup, Anda punya Allah yang besar, Anda punya Allah yang luar biasa, Anda punya Allah yang punya jawaban, Anda punya Allah yang tidak pernah kekurangan cara menggenapi setiap janji firman-Nya. Dengan sukacita yang di rumah berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Jemaat GBI Bible yang saya kasih. Mari kita lihat etalase Tuhan. Mari kita lihat showroomnya Tuhan tentang iman. Mari kita buka Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Kalau saudara kepingin contoh tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Bapak-bapak rohani yang luar biasa memberikan teladan buat kita. Anda baca Ibrani pasal 11. Di situ ada tokoh-tokoh yang luar biasa. Ada Henoch, ada Abraham, ada Ruth. Ada Nuh. Nah yang kita bahas sekarang adalah Ibrani 11 ayat yang ke-7. Tema khotbah saya adalah iman yang mengguncangkan. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 berkata demikian. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Ingat, yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh mendapatkan revelation daripada Tuhan. Sebenarnya dia tidak tahu apa yang harus dia dapatkan di depan. Tetapi dia melangkah dengan iman, melangkah dengan sungguh, melangkah dengan percaya bahwa Allah yang berfirman adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Bilang kanan kirimu yang di rumah, suami, istri, om, tante, opa, oma, adik, kakak, bilang begini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Amin. Nuh melakukan. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Sementara apa itu iman Pak? Adalah sesuatu yang tidak kelihatan namun kita percayai. Haleluya. Iman yang mengguncangkan hati.
kenyataan yang dihadapi padahal tidak sesuai dengan diharapkan, tapi hasil daripada iman itu membuat sesuatu langkah yang spektakuler dan hasilnya luar biasa. Mari kita belajar lebih lanjut. Buka Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat ke-17. Saya sampaikan beberapa hal, apa yang membuat Nuh begitu luar biasa dan dipakai Tuhan karena imannya yang dia miliki begitu dahsyat. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-13 sama dengan ayat yang ke-17. Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Kejadian pasal 6 yang ke-15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat ke bawah, tengah, dan atas. Ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi mati binasa. Bapak Ibu, jemaat GBI Baywalk yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nuh mendapatkan revelation untuk membuat bahtera bukan saat di mana Nuh tinggal sedang terjadi hujan, tidak, tetapi musim kemarau yang luar biasa. Ukurannya jelas, arahannya jelas, guidance Tuhan jelas buat Nuh. Apa yang membuat iman Nuh luar biasa di hadapan Tuhan? Firman yang diterima oleh Nuh dengan arahan Tuhan. Nuh menerima firman itu apa adanya. Nuh tidak mencoba berdebat dengan Tuhan. Pada latar belakang Nuh itu bukan seorang fisherman. Bukan seorang pelaut, bukan seorang nelayan. Tetapi latar belakang Nuh adalah seorang petani. Tetapi Nuh tahu ketika Allah yang berfirman, maka Allah yang bertanggung jawab dengan firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Allah yang mengatakan melalui firman-Nya, Allah pula yang tidak kekurangan cara untuk menggenapi setiap janji firman-Nya. Allah yang mengatakan sesuatu, pasti Allah akan genapi janji itu. Hari ini mungkin Bapak Ibu berkata, Pak ini masa pandemi sulit bisnis. Pak ini COVID-19 memporak-porandakan semua usaha yang kami bangun. Pak ini wabah menakutkan sedemikian rupa. Ibu, Bapak, jemaat GBI Baywalk yang saya kasih. Hari ini saya tantang bangkitkan iman saudara. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, pandemi boleh merajalela. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Allah yang kita sembah adalah Allah yang punya rencana yang indah atas saudara dan saya. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang menuntun kita, membawa kita kepada kemenangan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari koreksi hatimu, koreksi imanmu, koreksi pelayananmu. Adakah iman yang radikal, adakah iman yang hakiki hanya kepada janji Tuhan? Adakah pengharapan yang tidak luluh lantah karena pergumulan? Adakah iman yang tetap kokoh sekalipun dalam pergumulan? Adakah pengharapan dalam Kristus sekalipun keadaan yang sudah hadapi terjadi yang seperti yang tidak engkau harapkan? Haleluya. Saudara pasti ingat kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar menyuruh semua bupati, gubernur datang untuk menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar ketika gambus kecapi dimainkan. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego, anak muda ini sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Didapati apa? Tidak mau menyembah ya patung.
yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan raja diberikan laporan. Raja sedih dan panggil ketiga anak muda itu. Demi keselamatanmu, maukah kalian menyembah patung yang aku buat? Ketika musik gambus dan kecapi dimainkan. Apa jawaban tiga orang ini? Tuhanku, Allahku yang aku sembah, pasti mampu menyelamatkan aku dari hukuman Tuhanku. Tapi seandainya Allahku yang aku sembah tidak menyelamatkan aku, ingat Tuanku, sekali-kali aku tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku buat. Ini namanya kingdom integrity. Ini yang namanya crazy faith. Ini namanya iman yang mengguncangkan. Bukan terpengaruh keadaan, bukan terpengaruh situasi, bukan karena pandemi, tetapi iman harus bergerak dinamis. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang di rumah bagi Allah kita. Haleluya. Yang kedua. Saudara baca di rumah Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Kejadian pasal 6 ayat ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Saya ulangi sekali lagi. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Oh Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Jemaat GBI Baywalk yang saya kasih. Ini luar biasa ayat ini. Nuh tidak hanya menjalankan firman apa adanya. Nuh tidak pernah berdebat dengan Tuhan apapun perintah Tuhan. Tetapi ayat ini mengingatkan ketaatan Nuh. Bahwa Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Artinya apa? Nuh berjalan dengan ketaatan. Nuh berjalan dengan apa? Kesungguhan. Nuh melakukan titik koma firman tepat seperti yang Tuhan katakan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Anda jangan coba-coba menambahkan dan mengurangi firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan ingin lakukan untuk panggilan saudara, lakukan. Tidak usah tawar-menawar, tidak usah mencoba mendebat Tuhan. Lakukan dengan setia apa yang Tuhan mau untuk Anda lakukan. Percayalah, Allah yang saudara sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Amen. Memang tidak ada jaminan orang yang melakukan ketaatan tidak punya pergumulan. Memang tidak ada jaminan ketika Anda melakukan semua firman Tuhan Anda tidak punya masalah. Orang Kristen pasti punya masalah. Tetapi orang Kristen yang taat akan dimampukan menghadapi masalah. Yang setuju katakan amin. Orang Kristen yang taat bukan berarti tidak mengalami badai. Tetapi orang Kristen yang taat diizinkan menghadapi badai, tetapi mampu menghadapi badai itu. Yang setuju katakan amin. Jadi yang kedua, kenapa iman Nuh mengguncangkan? Karena Nuh melakukan semua direction surga dengan penuh ketaatan. Orang yang tidak taat akan Tuhan adalah orang yang tidak siap untuk dipulihkan. Tetapi orang yang taat kepada Tuhan, sekalipun jalan yang ditempuh berliku, ujungnya akibat ketaatannya pasti akan mendapatkan kemenangan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, ketika Nuh membuat bahtera, itu usia Nuh gak muda lagi, sudah 600 tahun. Tidak mudah lagi saudara ini kasih itu. Dan air bah yang menimpa bumi itu enggak sebentar. 150 hari. Berarti Nuh dan keluarga sudah mengalami lockdown. Sebelum pandemi ini seorang sibuk lockdown. Nuh sudah mengalami lockdown. Dan itu dikatakan dalam Alkitab 150 hari air itu memenuhi bumi. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah ketika Nuh membuat perahu bahtera itu tidak ditertawakan oleh lingkungan? Tentu. Semua mungkin orang menganggap Nuh gila, Nuh sudah enggak waras. Kenapa di musim-musim panas seperti ini justru membuat perahu? Sekali lagi, Nuh berjalan bukan apa kata orang. Nuh berjalan bukan karena pendapat orang.
Tapi Nuh mengikuti, menghidupi imannya. Apa kata Tuhan? Bapak Ibu jemaat GBI Walk yang saya kasih itu, yang saya kasih. Masa depanmu bukan ditentukan orang lain. Masa depanmu bukan ditentukan kata orang. Masa depanmu bukan ditentukan situasimu. Tapi masa depanmu ditentukan dengan iman dan ketaatanmu di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi yang ketiga apa artinya Pak? Bagaimana iman Nuh kok sampai mengguncangkan? Iman Nuh mengatasi segala cemoohan. Iman Nuh tidak tereliminir, tidak terdegradasi. Karena apa? Karena olok-olok orang. Tetapi iman Nuh tetap berjalan stabil. Sekalipun lingkungan tidak mendukung. Mungkin hari-hari ini pelayanan saudara ditertawakan orang lain. Mungkin hari-hari ini iman saudara membuat orang lain tersenyum kecut buat saudara. Jangan putus asa. Tuhan punya rencana yang indah atas hidup saudara. Tuhan akan mengawal saudara. Makanya Yesaya 41:10 berkata apa? Jangan takut anakku, sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang anakku, sebab aku yang menggandeng engkau dengan tangan kananku, membawa engkau kepada kemenangan. Imanmu itu memberikan jawaban. Imanmu memberikan kebebasan. Imanmu memberikan sukacita yang luar biasa. Dan oleh imanmu, saudara akan melihat sesuatu yang belum pernah engkau lihat. Oleh karena imanmu, engkau akan mendapatkan sesuatu yang unpredictable. Dan itu engkau dapatkan. Kenapa? Karena Anda mengasihi Tuhan Allah yang hidup. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Poin yang keempat. Haleluya. Poin yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Saya ulangi sekali lagi. Nuh adalah seorang yang benar. Alkitab tidak bilang begini. Nuh seorang yang baik. Tidak. Tapi Nuh adalah seorang yang benar. Karena orang yang baik belum tentu benar. Tapi orang yang benar pasti baik di mata manusia. Yang setuju katakan amin. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Hidup Nuh saudaraku itu dipenuhi dengan apa? Rasa ungkapan syukur. Hidup Nuh dipenuhi dengan apa? Dengan sukacita karena Tuhan bahkan di zamannya hidup Nuh tidak dapat bercela. Kalau saudara baca Kejadian pasal 6 satu pasal, dilihat bagaimana Tuhan marah atas bumi ini. Kenapa? Karena bumi dipenuhi dengan orang-orang yang jahat. Bumi dipenuhi orang-orang yang tidak lagi takut akan Tuhan. Bumi dipenuhi dengan orang-orang yang menyembah Baal. Tetapi Nuh berbeda. Nuh punya iman, Nuh punya apa? Punya kemampuan untuk tetap taat. Yang ini mau saya sampaikan saudaraku, iman Nuh bertahan dalam jangka yang sangat lama. Ingat Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kejadian pasal 6 mencatat, dari Revelation supaya Nuh membuat bahtera, sampai bahtera itu jadi dan air bah itu datang. Bukan waktu yang singkat, 120 tahun. Saya ulangi lagi, 120 tahun. Dengan kata lain, Tuhan yang berfirman memang tidak terlalu cepat menjawab doa kita. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tepat waktu, Allah yang kita sembah tidak pernah menunda-nunda jawabannya, dan Allah yang kita sembah membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Katakan amin. Iman Nuh bertahan dalam jangka yang sangat-sangat lama. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika Nuh berusia 601 tahun, bahtera yang dia naiki bersama dengan keluarga dan sepasang hewan-hewan yang ada, itu telah mendarat di Ararat. Saya ulangi sekali lagi, mendarat di Ararat. Ketika mendarat di Ararat, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, Nuh mencoba melepaskan burung gagak yang ada di perahu itu. Dia lepaskan burung gagak, tapi tidak lama burung gagak itu kembali lagi ke bahtera.
Nuh berkata demikian, oh berarti daratan masih belum kelihatan. Kenapa? Buktinya burung ini tidak mendapatkan sesuatu yang dia bawa pulang. 1 minggu berikutnya, Nuh lepaskan burung merpati. Burung merpati ini terbang sedemikian jauh sudah dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak lama berikutnya burung merpati ini datang kembali ke Bahtera dengan membawa dahan pohon zaitun. Nuh berpikir, ini air sudah mulai surut, tapi belum surut betul. Seminggu berikutnya, Nuh melepaskan burung merpati itu. Dan burung merpati tidak kembali lagi. Nuh berpikir, berarti dia sudah punya tempat untuk berteduh. Bapak Ibu, mungkin engkau sudah mencoba segala banyak hal, banyak usaha. Engkau sudah melayani, beriman, memberikan persembahan, perpuluhan segala macam. Mungkin jawabannya belum tepat atau belum seperti yang engkau inginkan. Sabar, imanmu tidak akan pernah sia-sia. Imanmu tidak menuju kepada kegagalan, imanmu tidak menuju jalan buntu, imanmu tidak menuju pada kecelakaan. Iman yang engkau bangun di atas pengharapan dalam Kristus Yesus akan membuahkan hasil, akan membuahkan kemenangan, akan membuahkan sukacita, akan mendatangkan berkat, bahkan akan mendatangkan jawaban demi jawaban yang belum pernah engkau nikmati sebelumnya. Mari saya tantang saudara, bangkitkan imanmu dengan sungguh. Bangkitkan gairahmu dengan sungguh. Sekalipun Anda masih stay home, sekalipun Anda bisnis dengan terbatas, sekalipun Anda melakukan sesuatu masih dibatasi oleh banyak hal. Dengar, Allah yang kau sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Berkat tidak bisa dibatasi dengan keadaan. Pemulihan tidak bisa dibatasi dengan situasi. Kalau Tuhan berkehendak, jadilah kehendak yang Dia akan lakukan buat saudara dan saya. Jemaat By Walk yang saya kasihi, Anda mungkin hari ini sedang bergumul. Anda hari ini mungkin sedang menangis. Anda hari ini mungkin sedang sakit. Anda hari ini mungkin sedang menggunakan lutut untuk berdoa. Minta mujizat Tuhan. Dengar, Tuhan ada buat keluarga saudara. Tuhan ada buat masalah saudara. Tuhan ada buat bisnis saudara. Dan Tuhan ada buat semua kita yang berharap dan punya iman kepada Tuhan. Semuanya saya undang bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Saudara yang di rumah bergandengan tangan. Saudara bergandengan tangan, arahkan hatimu, imanmu hanya kepada Kristus. Allah yang kau sembah itu ada. Kalau ada di antara saudara berkata demikian, Pak saya rindu bisnis kami dipulihkan setelah dihantam pandemi ini. Saya mau katakan, Tuhan sedang merendah. Dan Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Mungkin ada di antara saudara berkata demikian, Pak saya mengalami kesehatan yang tidak baik. Dengar baik, kalau Anda bergandengan tangan punya iman, sorga punya stok dan jawaban yang namanya kesembuhan. Mungkin Anda berpikir demikian, Pak dalam masa pandemi ini kami bingung mencarikan anak-anak sekolah untuk tahapan yang lebih tinggi. Dengar baik, Tuhan tahu ceritamu, Tuhan tahu masalahmu, dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat anak-anakmu. Mungkin ada di antara saudara berkata demikian, Pak kita rindu pandemi ini segera berlalu. Bagian kita meminta, bagian kita membangkitkan iman, bagian kita mengetuk sorga. Sorga akan terbuka buat kita. Ayo bergandengan tangan, arahkan hatimu kita berdoa. Huralabashanda mata karabasan. Huralabashanda mata karabasan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Sebab tuntunanmu jelas bagi kami. Arahanmu jelas bagi kami. Bahkan kami melihat bagaimana engkau memaparkan kehendakmu atas Nuh. Dan itu semua tidak ada yang meleset. Digenapi semua janjimu atas kehidupan Nuh. Nuh engkau tolong. Maka Allah yang disembah oleh Nuh adalah Allah yang kami sembah. Akan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Yang luar biasa buat kami semua. Buat kami jemaat GBI By Walk yang dikasihi Tuhan. Tuhan kau lihat kawan-kawan kami, semua jemaatmu sedang bergandengan tangan. Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa. Engkau tahu hari-hari ini kami sedang bergumul. Engkau tahu kerinduan kami untuk mendapatkan mukjizat. Dalam namamu kami percaya, kami genapi firman yang berkata dalam Matius 7 ayat 7. Siapa mencari akan mendapatkannya. Siapa mengetuk pintu, pintu akan dibukakannya. Kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulurkan tanganmu atas setiap jemaatmu.
Ulurkan tanganmu atas setiap jemaatmu. Sendengkan telingamu atas setiap doa-doa kami. Dan tampung setiap tetes air mata jemaat GBI Baiwok. Biarlah kami berjalan dengan iman, pengharapan, dan penuh dengan penyerahan diri di dalam nama-Mu. Kami percaya firman-Mu mengubahkan kami, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan kami, dan firman-Mu membuat kami mencelikkan mata rohani kami, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup bagi kami semuanya. Terima kasih, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau belum selesai berperkara. Dalam masa era menjelang new normal, kami akan hidup dalam masa new dimension, dan kemuliaan Tuhan akan turun atas kami, akan turun atas jemaat Baiwok, semua digenapi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang beriman bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami terima roti hidup itu, yaitu Kristus Yesus Tuhan dalam hidup kami. Yang menjadi satu dengan kami dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Dan Tuhan menuntun apa yang kami kerjakan dan kami usahakan. Memberkati keluarga dengan shalom-Mu. Terima kasih Bapa. Kami metraikan semua yang baik datang dari Engkau dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa yang telah dikenapi oleh anaknya Yesus Kristus, yang buat keluargamu, rumah tanggamu rukun dan harmonis, persekutuan, pertolongan kuasa Roh Kudus menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, jadi saksi Yesus yang sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita dalam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan mau jadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.